Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 4 dari kelas 12 MIPA 1 yang beranggotakan Aldo Fajar Ariputra, Fatali, M. Rafi Julindra, Muhammad Gufron, Muhammad Jabalah, dan Muhammad Farezi. Kami akan mempresentasikan materi tentang perceraian atau talak, masa iddah, dan rujuk. Pengertian perceraian. Perceraian atau talak adalah memutuskan ikatan perkawinan antara suami dan istri. Perceraian merupakan jalan terakhir untuk menyelesaikan masalah rumah tangga. Jika semua upaya yang telah dilakukan tidak dapat mempertahankan hubungan rumah tangga, setelah bercerai, gugurlah hak dan kewajiban keduanya sebagai suami dan istri. Allah sangat membenci talak karena dapat memutuskan hubungan suami istri beserta keluarga besar mereka, sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 227. Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah mendengar, Maha mengetahui. Berikutnya adalah faktor penyebab perceraian. Yang pertama, ekonomi 64,54%. Yang kedua, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus 33,58%. Yang ketiga, meninggalkan salah satu pihak 1,18%. Yang keempat, kekerasan dalam rumah tangga 0,52%. Yang kelima, murtad 0,13%. Yang keenam, poligami 0,03%. Dan yang terakhir, mabuk 0,03%. Selanjutnya adalah hukum perceraian. Yang pertama, wajib. Apabila suami istri sudah tidak bisa lagi berdamai, keduanya tidak bisa mencari jalan keluar yang lain selain bercerai. Yang kedua, sunnah. Apabila terjadi syarat-syarat tertentu, seperti suami tidak mampu menafkahi istrinya, atau seorang istri tidak dapat menjaga martabat dirinya, dan suaminya pun tidak dapat membimbing istrinya lagi. Yang ketiga adalah makruh. Apabila istri memiliki akhlak yang mulia, mempunyai pengetahuan agama yang baik sehingga suami tidak mempunyai alasan yang jelas untuk menceraikannya jika rumah tangganya masih bisa diselamatkan. Yang keempat, mubah, terjadi karena alasan tertentu. Misalnya ketika suami sudah tidak memiliki keinginan nafsunya, atau ketika istri belum datang haid atau telah putus haidnya. Yang kelima, haram, terjadi karena beberapa alasan tertentu, yaitu suami menceraikan istri saat istrinya sedang haid atau nifas, atau ketika istrinya sedang dalam masa cuci dan suaminya telah berjima dengan istrinya di masa tersebut. Jenis-jenis perceraian dapat dilihat dari dua pihak, yaitu pihak suami dan pihak istri. Dari pihak suami dapat menceraikan dengan menalak istrinya. Bentuk talak tersebut dapat terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu talak raj'i, yaitu suami mengucapkan talak satu atau talak dua kepada istrinya. Dalam hal ini, suami masih boleh rujuk dengan istrinya selagi masa iddah. Sesudah masa iddah, suami tidak boleh rujuk kembali kepada istrinya. Yang kedua ada talak bain. Suami mengucapkan talak 3 kepada istrinya sehingga istri tidak boleh dirujuk kembali. Yang ketiga adalah talak sunni, yaitu suami mengucapkan talak kepada istrinya ketika sedang dalam masa suci dan belum dijima pada masa suci tersebut. Yang keempat ada talak bid'i, yaitu suami mengucapkan talak kepada istrinya yang sedang haid atau ketika masa suci istri namun sudah dijima. Dijima maksudnya sudah dicampuri atau sudah berhubungan intim. Yang terakhir ada talak taklik, yaitu suami akan menceraikan istrinya dengan syarat-syarat tertentu. Jika syarat-syarat tersebut berlaku, maka terjadilah talak. Kalau kita lihat dari pihak istri, maka istri dapat menggugat cerai. Namun, dalam menggugat cerai, istri harus mengajukannya kepada pengadilan. Setelah pengadilan menyatakan bahwa perceraian adalah hal terbaik yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah antara suami dan istri, maka perceraian itu sah. Bentuk gugat cerai istri ada dua, yaitu fasakh, yaitu pengajuan perceraian tanpa adanya kompensasi dari istri ke suami akibat beberapa perkara.
seperti suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri. Selain itu, fasakh juga bisa terjadi karena suami tidak pulang ke rumah selama lebih dari 4 bulan. Yang kedua ada khulu, kesepakatan perceraian antara suami dan istri dengan adanya pemberian sejumlah harta dari istri ke suami. Pada cerai talak tadi, suami dapat langsung mengatakan talak tersebut kepada istrinya. Setelah mengatakan talak tersebut, maka perceraian sudah terjadi. Berbeda sama gugat cerai istri. Terdapat rukun dan syarat dalam perceraian. Nah, rukun dan syarat perceraian itu berbeda untuk suami dan istri. Untuk suami, perceraian dari suami akan sah apabila suami adalah seorang yang berakal sehat, balik, dan dengan kemauannya sendiri, serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Untuk istri, perceraian dari istri akan sah apabila akad nikahnya pada saat dia menikah itu sah dan belum diceraikan dengan talak 3 oleh suami. Seorang istri harus mempunyai alasan yang jelas untuk menggugat cerai, sebagaimana hadis Rasulullah SAW berikut. Siapa saja perempuan yang meminta atau menuntut cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, maka diharamkan membau surga atas perempuan tersebut. Hadis riwayat Abu Daud, Al-Tirmizi, dan Ibnu Majah disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan dalam Sahih Abi Daud. Yang kedua, masa iddah. Dalam ajaran Islam mengenal adanya istilah masa iddah. Istilah itu merujuk sebagai waktu bagi perempuan muslimah yang telah diceraikan oleh suaminya untuk menunggu atau menahan diri tidak menikahi. Masa iddah sendiri dibagi menjadi 2, yakni muslimah yang ditinggal mati atau mutawaffa anha dan yang tidak ditinggal mati oleh suaminya, ghair mutawaffa anha. Seorang muslimah yang sedang berada dalam masa iddah disebut sebagai mu'taddah. Aturan masa iddah sudah ditetapkan Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 228 yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wanita-wanita yang ditolak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru. Adapun pengertian iddah menurut bahasa yang berarti menghitung sesuatu, sedangkan menurut para ulama dengan mazhab Hanafi, iddah adalah batasan waktu dan ungkapan untuk menunjukkan apa yang masih tersisa dari pernikahan. Lalu menurut mazhab Maliki, salah satu hukum Islam dalam Sunni, masa iddah dijadikan sebagai bukti bersihnya rahim saat berpisah karena kematian suami atau talak dari suami. Masa iddah juga bertujuan untuk menjaga keturunan dan menghindari adanya anak syubhat, yaitu anak yang tidak jelas siapa bapaknya. Maka dari itu, masa iddah hanya berlaku bagi perempuan muslimah yang telah melakukan hubungan suami istri dalam pernikahannya. Jika memang belum melakukan hubungan, seorang muslimah tidak perlu melaksanakan masa iddah. Hal tersebut juga dibahas dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Lamanya masa iddah tergantung dengan perempuan muslimah itu sendiri. Seperti seorang muslimah yang ditinggal saat mengandung, maka masa iddahnya berakhir setelah melahirkan. Sedangkan bagi muslimah yang meninggal oleh suaminya namun tidak dalam kondisi hamil, maka masa iddahnya berlaku selama 4 bulan 10 hari. Sementara itu, ada aturan masa iddah lain untuk perempuan muslimah yang diceraikan atau ditalak oleh suami. Ada 2 macam talak, yaitu talak raj'i atau talak yang masih bisa rujuk dan talak bain atau talak 3 dan ini tidak bisa kembali rujuk. Bagi muslimah yang diceraikan dengan talak raj'i namun dalam keadaan haid, maka masa iddahnya adalah 3 kali haid. Sedangkan jika tidak sedang haid, maka masa iddahnya berlaku 3 bulan. Lalu untuk muslimah yang ditalak bain atau talak 3 kali, maka masa iddahnya hanya perlu menunggu sekali haid untuk memastikan tidak sedang hamil. Jika nantinya mengalami haid, bisa dipastikan wanita tersebut tidak hamil dan boleh menikah dengan lelaki lain.
Rujuk. Pengertian rujuk. Pertama, rujuk atau dalam istilah hukum disebut raj'ah. Secara bahasa diartikan kembali. Suami yang rujuk dengan istrinya berarti ia telah kembali pada istrinya. Kedua, pengertian rujuk menurut syara' sebagaimana yang dinukil dalam kitab Fathul Mu'in adalah mengembalikan istri yang masih dalam iddah talak bukan bain pada pernikahan semula. Menurut Al-Mahali, rujuk ialah kembali ke dalam hubungan perkawinan dari cerai yang bukan bain selama dalam masa iddah. Dari beberapa pengertian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa rujuk hanya bisa dilakukan ketika istri dijatuhkan talak raji bukan bain dan selama dalam masa iddah. Rujuk adalah sepenuhnya bagi suami yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala sekalipun tanpa persetujuan istri dan walinya. Rujuk tetap sah. Syariat rujuk telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 231. Artinya, apabila kamu mentalak istri-istrimu lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf pula. Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudaratan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Quran Surah Al-Baqarah ayat 231. Kemudian di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW telah mentalak Siti Hafsah binti Umar Al-Khattab, kemudian merujuknya. Saat itu Rasulullah SAW berkata, Jibril telah menemuiku, lalu berkata, rujuklah Hafsah karena dia wanita yang rajin berpuasa dan qiyamul lail. Sungguh dia adalah istrimu di surga. Hadis riwayat Abu Daud dan periwayat dengan sanad yang hasan. Hukum rujuk. Perihal hukum rujuk, para ulama sepakat berdasarkan hukum asalnya yaitu mubah boleh, kemudian bisa berubah menjadi wajib, sunnah, makruh, dan haram, tergantung dari kondisi dan situasi dalam kasus perceraiannya. Berikut hukum rujuk dan alasannya. 1. Mubah boleh adalah hukum asalnya. 2. Wajib, yaitu ketika suami mempunyai istri dan pernyataan talak dijatuhkan sebelum menyelesaikan hak-hak istri tersebut, maka wajib hukumnya bagi suami untuk kembali rujuk pada istri yang ditalaknya. 3. Sunnah, yaitu ketika perceraian berdampak buruk bagi kedua belah pihak dan keluarga, maka rujuk adalah jalan yang terbaik. 4. Makruh, yaitu apabila setelah perceraian segalanya menjadi lebih baik dibanding harus kembali rujuk. 5. Haram, yaitu apabila dimaksudkan untuk menyakiti dan menganiaya suatu pihak. Macam merujuk 1. Talak 1 dan 2. Macam merujuk ini disebut juga dengan istilah rujuk talak raj'i, sesuai pada dengan firman Allah SWT pada surah Al-Baqarah ayat 229. Artinya, talak yang dapat dirujuki 2 kali. Setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang makruh atau menceraikan. Talak 3 dengan cara yang baik. Dan diperkuat lagi dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Umar radhiyallahu anhu dan dipastikan status hadisnya sahih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, waktu itu beliau ditanya oleh seseorang dan ia berkata, adapun engkau yang telah menceraikan istri baru sekali atau 2 kali, maka sesungguhnya Rasulullah SAW menyuruh aku merujuk istriku kembali. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, talak 3. Rujuk talak ba'in ini tidak bisa dilakukan meskipun istri masih dalam masa iddah, seperti halnya rujuk talak raj'i. Akan tetapi, bekas istri harus menikah terlebih dahulu dengan orang lain. Keduanya sudah bersetubuh, lalu suami kedua menceraikan wanita tersebut. Setelah ia menceraikan dan masa iddah sempurna, baru suami pertama bisa merujuk istri kembali. Syarat dan rukun rujuk. Yang pertama, rujuk bisa dilakukan apabila bekas istri masih dalam masa iddah dan tidak boleh rujuk jika masa iddah sudah habis. Jika sudah habis, maka bukan lagi rujuk, tapi menggunakan akad nikah baru lagi. Namun demikian, si istri tetap dalam hitungan sisa talak yang telah dijatuhkan. Artinya jika talak pertama, maka tinggal 2 talak tersisa, yaitu 1 talak raj'i
dan satu talak terakhir talak ba'in. Yang kedua, diharuskan adanya ucapan rujuk. Seperti kata suami, "Aku rujuk kepada engkau." Tidak masuk sah menurut Imam Syafi'i jika diikrarkan dengan lisan. Kemudian sebelum ikrar rujuk diucapkan, maka haram mencampuri bekas istrinya. Contoh rujuk. Yang pertama, sarih atau jelas. Contoh rujuk dengan ucapan sarih dan sah meskipun tanpa disertai dengan adanya niat, "Saya rujuk kepadamu wahai istriku." Kedua, kinayah atau sindiran. Contoh rujuk dengan ucapan kinayah dan harus disertai niat apabila rujuk ingin sah atau jadi. "Saya kembali pegang engkau wahai istriku." Dalam melakukan rujuk, suami tidak disyaratkan memberitahu dulu istri, karena rujuk itu adalah sepenuhnya hak suami. Kemudian ketika akan rujuk tidak diharuskan menghadirkan saksi. Kalaupun ingin menghadirkan saksi, boleh-boleh saja. Keseluruhan ulama juga berpendapat bahwa adanya saksi ketika melakukan rujuk itu hanya sekedar kehati-hatian saja dan itu diperbolehkan. Hikmah. Adanya ketentuan rujuk dalam syariat Islam bukan tanpa alasan. Pasti di dalamnya mengandung hikmah yang amat besar. Di saat terjadinya perceraian, mungkin ada rasa penyesalan di antara satu atau dua belah pihak. Saat itulah rujuk bisa mempersatukan ikatan perkawinan tanpa harus menunggu lama, asalkan masih ada masa iddah dan dicerai dengan talak raj'i atau talak 1 atau 2. Sekian dari materi yang kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga penyampaian kami dapat memberikan manfaat kepada semua orang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.